Nah, gitu dong. Nah, Gitu dong. Baru jadi. lanjut. Ah, Moderator ulang datanya. Silakan. Siang se 40 jo 4 menit lah, tunggu yang lain. Jangan tegang. Santai aja moderator. Aduh, 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 Lanjut. Udah paling tegang sekali, no. Lanjut. aduh, ngeri, cuma di belakang aja, Lanjut. belakang aja. ngeri bucin. Lanjut. Kalau lagi live jangan bucin ya. Aduh, Lanjut. 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 1 jam. Ya lantaran nggak ada Teo. Lanjut. Moderator sebelum mulai. nomor satu Nama kita. Shh, mode serius on. Anjay. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat bergabung di live streaming Getal yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Geografi edisi perdana dengan tema Peran Mahasiswa dalam Mengembangkan Kemampuan Menguasai Teknologi Terkini dan Penggunaan Media Sosial yang Benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiona Cecilia Manuel, mahasiswa semester 3 yang akan menjadi moderator pada edisi perdana kali ini. Dan pada kesempatan ini, kita akan ditemani oleh kedua narasumber yang berkaitan dalam bidang tersebut. Narasumber kita yang pertama ialah Saudari Niatini, mahasiswa semester 3, juga sebagai konten kreator dan influencer pemula. Narasumber kita yang kedua ialah Saudara Christian Liu, mahasiswa semester 3, juga sebagai koordinator bidang Pusdok Inkom dan influencer pemula. Karena kedua narasumber kita telah bergabung pada malam hari ini, marilah kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa sih teknologi itu? Ya, terima kasih. Sebelumnya, kalau menurut saya sih teknologi itu adalah barang paling berbahaya yang tidak banyak orang yang memakai, tapi banyak sekali orang yang memakai teknologi. Teknologi berupa gadget atau HP, laptop, televisi, radio, dan lain-lainnya. Dan teknologi ini adalah fitur yang membuat manusia pada zaman sekarang ini, atau yang kita biasa kenal generasi milenial, untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di jauh, menjadi tempat untuk kerja, dan bersosial media dengan mendapatkan uang di dalamnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, menurut Saudara Christian? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, menurut saya, kalau secara umum, apa itu teknologi? Saya bisa menjabarkannya sebagai sebuah bentuk ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan sesuatu, mungkin alat atau platform dan sebagainya, dengan metode pengolahan, kemudian dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Mungkin dari saya singkatnya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa teknologi berubah dari waktu ke waktu? Mungkin bisa dijawab oleh Saudara Christian. Ya, baik. Teknologi itu sangat cepat perkembangannya. Gatek, istilah gatek atau generasi teknologi. Itulah sebutan yang pantas kepada anak-anak generasi seperti kita mahasiswa ya, sebagai mahasiswa yang gatek generasi teknologi. Bagaimana tidak, karena perkembangan teknologi begitu pesat pada beberapa dekade terakhir. Yang awalnya
sebenarnya contohnya misalkan harus ke kantor pos untuk bertukar kabar. Kini cukup membuka smartphone yang ukurannya hanya segenggaman tangan. Karena teknologi inilah perkembangan begitu pesat, pasti selalu ada dampaknya. Dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu cepat perkembangan teknologi membuat perbedaan antara generasi sangat begitu terasa. Seperti pada generasi misalkan contohnya pada generasi saya dan ayah saya di mana beberapa tahun lalu mereka jika ingin mengobrol dengan teman mereka harus bertemu secara face to face atau berbicara secara langsung. Namun jika sekarang saya dengan Anda sekalian, dengan teman-teman saya pasti mengobrol dengan teman cukup dengan menggunakan smartphone. Di mana kita bisa saling berbicara sejauh apapun jarak kita, bahkan kita bisa menampilkan wajah atau disebut dengan video call atau panggilan video. Jadi kita semua jangan bingung terhadap orang tua yang masih bingung cara menggunakan teknologi ini. Bagaimanapun perkembangan teknologi yang sangat cepat ini mungkin sangat aneh bagi mereka. Namun bagi kita sebenarnya barang elektronik yang kita gunakan ini sebagai muda-muda kita harus melek tekno untuk membantu mereka mempelajari bahwa teknologi itu membantu dan mempermudah segalanya. Mungkin dari saya demikian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadikan teknologi penting bagi dunia saat ini? Mohon dijawab oleh Saudari Miracle. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Saudara Christian, seperti apa sih teknologi di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Perkembangan teknologi di Indonesia tidak hanya terjadi pada dunia informasi dan komunikasi saja. Teknologi dapat menyasar bidang apa saja seperti pertanian, kemudian kedokteran, transportasi, dan lain sebagainya. Teknologi diciptakan dengan tujuan agar dapat mempermudah aktivitas manusia sehari-hari dan memang tak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara yang berkembang, teknologi penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan praktis. Bahkan kemajuan teknologi menjadi indikator kemajuan sebuah negara. Misalnya dalam bidang ekonomi sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki banyak PR dalam perekonomian rakyat yang ada. Kesejahteraan masyarakat hingga saat ini masih berupa cita-cita karena memang kemajuan perekonomian yang belum merata di Indonesia. Apalagi lapangan pekerjaan yang masih sedikit dan wirausahawan yang masih bisa dihitung dengan jari. Namun saat ini perekonomian yang maju dan kesejahteraan rakyat bisa dicapai dengan kemajuan teknologi. Apabila dahulu seseorang yang ingin membuka usaha harus memiliki modal yang besar dan lapak serta barang dagangan. Maka dengan perkembangan teknologi di Indonesia saat ini, seorang bisa membuka usaha dengan modal ponsel pintar saja atau smartphone. Dalam bidang ilmu pengetahuan, contohnya perkembangan teknologi tidak lantas meninggalkan bidang yang satu ini. Contohnya adalah penggunaan sistem berbasis komputer saat pelaksanaan ujian nasional, atau yang saat ini asesmen nasional. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat membuat proses semakin mudah dilakukan dan terhindar dari kecurangan.
Di bidang pendidikan tidak hanya berfokus di sekolah saja, karena pendidikan pertama bagi seseorang terjadi pada keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Kemajuan teknologi ini memang banyak memiliki dampak positif bagi masyarakat, namun jika tidak dibarengi dengan kesadaran individu, maka kemajuan teknologi ini bisa menjadi malapetaka bagi semua penggunanya. Mungkin demikian. Baik, pertanyaan yang kelima. Tanggapan Miracle, bagaimana penerapan teknologi yang dapat dirasakan saat ini? Oke, sebelumnya saya mau sentil lagi sedikit tentang tadi pentingnya teknologi, soalnya memang tadi lupa tadi di unmute. Jadi ya teknologi itu emang sangat penting untuk kehidupan kita, apalagi di generasi milenial sekarang ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua, sampai lansia, memang sangat penting. Apalagi di pandemi COVID-19 ini, sangat penting, dan teknologi ini menjadi wadah satu-satunya untuk kita kuliah daring, bekerja, bisnis, apalagi kita yang berada di rumah masing-masing. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Dan tadi tentang pertanyaan yang kedua, menurut saya pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang memang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Nah, penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Lantas, apa sebenarnya manfaat yang diberikan teknologi informasi dalam sejumlah bidang, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama, manfaat di dunia telekomunikasi. Di dunia telekomunikasi ini sebenarnya sudah lama dirasakan publik. Dari zaman orang tua, mungkin dari nenek kita, dari radio, sampai pada saat ini sudah bermacam-macam teknologi yang kita rasakan, bahkan terus mengalami kemajuan. Seperti yang Christian bilang tadi, dulu yang awalnya kita hanya surat menyurat atau face to face, sekarang bisa lewat elektronik atau teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Nah, sekarang penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon maupun ponsel genggam. Nah, yang kedua, manfaat di dunia bisnis. Anda sering belanja di marketplace atau media sosial, mungkin Shopee, TikTok, dan platform lainnya. Tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis yang ada itu tidak ada, atau kita tidak bisa mendapatkannya seperti Shopee dan lain-lain. Nah, maka dari itu sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, manfaat di bidang pendidikan seperti kita sekarang ini, juga ada di manfaat di bidang kesehatan, ada juga manfaat di dunia perbankan. Dan jika kita lihat sekarang ini, sangat berjasa dalam memperbaiki manajemen klinik hingga kehidupan kita. Oke. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang tentang media sosial. Sebenarnya apa sih media sosial itu menurut kalian? Menurut kita. Mungkin bisa lebih first. Oke, media sosial ya. Singkatnya sih, media sosial itu kalau zaman sekarang dibilang sebagai penyimpanan ya. Penyimpanan atau apa saja yang kita lakukan, maupun itu kenang-kenangan di tempat manapun, atau kita sedang melakukan apapun, bisa lewat media sosial, bisa kita bagikan lewat media sosial. Nah, jujur saja kalau saya sendiri, media sosial ini kalau nggak ada mungkin hidup ini hampa. Kalau nggak ada media sosial, hidup ini hampa ya, seperti hubungan gitu. Atau makanan, nggak ada garam, nggak berasa. Nah, media sosial ini memang
menurut saya kalau nggak ada ya kita nggak bisa berbagi atau nggak bisa apa ya memanifestasikan apa yang kita rasakan gitu. Jadi ya nggak ada media sosial hampa hidup ini menurut saya. Terima kasih. Ya, kalau menurut Christian, Karena sudah begitu banyak yang bisa diutarakan oleh Miracle tadi, saya sebenarnya ingin memberikan pengertian yang secara umum saja karena sudah banyak yang disampaikan oleh Miracle tadi. Jadi menurut saya itu media sosial adalah media online yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial sebenarnya secara online lewat internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, interaksi, berbagi, dan networking dalam berbagai kegiatan. Mungkin dari saya seperti itu karena memang sudah banyak yang disampaikan oleh Miracle tadi. Terima kasih. oke. Ya, selanjutnya, gimana sih tanggapan kalian mengenai perkembangan media sosial? Mungkin bisa dijawab kembali oleh Christian. Baik, terima kasih. Jadi perkembangan media sosial ini bagi saya memang ada beberapa hal yang menjadi acuan bagi saya dalam menanggapi perkembangan media sosial ini. Yang pertama mungkin saya mencoba untuk membangun demokrasi partisipatif melalui media sosial. Salah satu peranan media sosial ini dalam masyarakat kita yang kerap penting adalah membangun demokrasi partisipatif. Kini setiap orang dapat dengan mudah menjadi wartawan atau turut berpartisipasi dalam kegiatan jurnalistik, seperti mencari dan menulis berita serta memberikan komentar-komentar terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Kini kita banyak mendengar istilah jurnalisme warga atau citizen journalist. Media massa mainstream seperti radio dan televisi juga turut memberikan ruang bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang memiliki nilai. Sekali lagi, yang memiliki nilai, bukan memberikan informasi yang tidak benar. Kemudian selanjutnya sebagai media bersosialisasi, kehadiran media sosial jelas menjadi pemicu bagi penggunanya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial tentu manusia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Melalui media sosial ini kita dapat bertemu kembali dengan teman lama ataupun teman baru, dengan orang baru yang mungkin rencananya akan menghiasi hidup selanjutnya. Dapat diartikan sendiri, dengan bersosialisasi melalui media sosial, sesungguhnya kita menjalin jaringan komunikasi yang baru, yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan sosial kita. Kemudian selanjutnya media sosial bagi saya itu merupakan sumber informasi utama sebenarnya. Karena dengan media sosial ini saya dapat mendapatkan informasi yang begitu luas di luar sana. Semakin banyak media massa seperti radio dan televisi yang juga memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasinya yang tercepat. Penggunaan media sosial oleh media massa mainstream umumnya ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang tidak sempat membaca berita dari surat kabar dan menonton berita di televisi. Hal ini sesuai dengan fungsi media massa yang sering diutarakan oleh para ahli yang ada. Mungkin dari saya demikian. Selanjutnya, bisa dong kalian berbagi pengalaman nih sedikit tentang sebagai pengguna media sosial seperti misalnya YouTuber, influencer. Mungkin bisa dimulai dari Miracle. Oke, pengalaman saya yang mungkin bisa dikatakan YouTube tapi ya sudah redup. Tunggu ya. Ya mungkin kalau YouTube atau seperti TikTok sekarang itu lebih lama, lebih kejam. Maupun Instagram yang kita pakai sekarang itu lebih lama, lebih kejam. Mengapa saya bilang? Karena ya kita tahu bersama netizen Indonesia itu tidak bisa dilawan. Walaupun sesama Indonesia
atau TikTok ataupun Instagram. Dan lanjut, dan mungkin lebih ke YouTube ya saya mau jelaskan. Nah, pengalaman saya di YouTube itu memang guys bukan tentang apa yang kita dapatkan nanti atau misalnya gaji atau uang yang kita dapatkan nanti, tapi pengalaman dan teman yang kita dapatkan melalui YouTube itu. Nah, sesuai pengalaman saya di tahun 2019, saya sudah pernah mengikuti YouTube Rewind 2019 atau pengulangan konten-konten yang ada di YouTube dan kita ulangi bersama konten-konten kreator di akhir tahun. Nah, di situ mungkin di tahun 2019 itu dikatakan senior sangat mainstream lah atau sangat jelek lah kasarnya. Nah, di situ tetap ada perasaan kecewa padahal kita sudah berjuang di situ tapi sedikit yang menghargai gitu. Tapi ternyata guys, melalui kata-kata itu dari senior apalagi itu menjadi motivasi untuk kita untuk tetap berkembang terus dan berkembang agar bisa mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin ada sedikit pengalaman yang ingin saudara ceritakan kepada kami. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ada sedikit kemiripan, banyak sih kemiripan dengan Miracle tadi. Cuma saya memang bergerak di bidang pengembangan sebenarnya. Tidak langsung terjun sejak awal, tetapi saya lebih ke mengembangkan. Jadi platform yang ada saya kembangkan. Kalau Miracle kan pasti dia buat akun dulu, kemudian ada bagian promosinya dan sebagainya. Kalau saya lebih langsung ke pengembangan. Jadi yang sudah ada kemudian saya kembangkan. Misalnya mungkin tadi dikenalkan sebagai influencer, begitu juga Miracle. Miracle begitu interaktif kalau menjadi influencer. Bisa teman-teman ikuti melalui Instagram ya. Instagram beliau selalu memberikan edukasi bagaimana dia mengembangkan karirnya dalam bidang influencer ini. Kalau saya sebenarnya influencer itu paling jarang dan paling tidak mau jika dalam tanda kutip disuruh oleh satu lembaga untuk mempromosikan dalam bentuk video. Saya paling tidak suka. Kecuali mungkin saya adalah influencer pemula yang memang paling selektif dalam mengambil, kalau bisa dikatakan job ya. Biasa kalau di dunia influence itu dikatakan sebagai job. Saya mengambil yang sekedar share poster atau setidaknya review, tapi tidak dengan video sekali lagi. Jadi lebih ke review biasa-biasa saja. Kalau saya memahami semua itu sebagai ya pendapatan bagi kita ya, sebagai salah satu usaha kita menghasilkan uang pribadi. Dan kemudian untuk mengembangkan YouTube sendiri, Himapro itu memang begitu sulit sejak awal karena khusus untuk Himapro memang dikembangkan sendiri sejak awal. Tidak ada misalkan usaha dari yang dulu, misalkan tidak ada yang pernah membentuk. Jadi baru sekarang dibentuk. Kemudian kita harus mencoba untuk memulai menggali lebih dalam mengenai YouTube ini. Kemudian kita harus memberikan sebuah ya dapat dikatakan sebagai sentuhan-sentuhan. Padahal kita bukan merupakan anak teknik informasi. Kita anak geografi tetapi dituntut untuk setidaknya belajar mengenai itu. Makanya untuk hari-hari pertama belajar mengenai YouTube, live streaming dan sebagainya, mungkin saya membuat kelas khusus untuk diri saya sendiri. Dan untuk pesertanya adalah saya sendiri, jadwalnya saya susun sendiri. Hanya untuk belajar live streaming itu sendiri. Mungkin Dan prakteknya untuk diri sendiri. memotong dari apa yang dikatakan Christian tadi, sebenarnya yang dicari sekarang itu bukan dari nilai kita, nilai nanti atau nilai di ijazah nanti, tapi skill kita nanti. Jadi kadang juga kita dapatkan mereka yang memang skillnya jago di dalam
teknologi. Ya, saya sendiri masih belajar-belajar ya guys. Ya guys ya. Ya benar sih apa yang dikatakan oleh Aiko, memang di luar kemampuan keilmuan, misalkan karena kita adalah mahasiswa geografi ya, bukan menutup diri dengan misalkan kemampuan dari seorang anak IT. Saya jujur saja, saya sekarang setelah live streaming itu saya sementara kelas, gurunya adalah YouTube, gurunya adalah Google, kemudian jadwalnya adalah milik saya sendiri, dan saya sudah memulai sejak bulan lalu mengenai coding aplikasi sendiri. Nice. Dan saya membuat aplikasi itu dan sudah mulai saya gunakan, dan ya yang pasti hanya saya yang bisa menggunakan. Karena sudah banyak perubahan yang saya lakukan Nice. untuk membantu kalau teman-teman saya yang ada di sini mungkin mereka sudah tahu bahwa apa tuntutan saya dalam membuat tugas, yaitu saya harus rekap tugas. Jadi saya membuat sebuah aplikasi untuk membantu itu. Tidak perlu lagi membuka laptop, dengan HP saja langsung bisa rekap otomatis. Mungkin kalau saya seperti itu, kalau ingin dijabarkan begitu panjang dan begitu ribet untuk dipahami. Ya ya ya. Ya ya guys ya. Sangat pengalaman dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan. Seperti apa sih seharusnya mahasiswa menanggapi perkembangan teknologi saat ini? Mungkin bisa dijawab oleh Saudari Miracle. Kalau saya sih mahasiswa menanggapi teknologi ya, saya sih simple, no baper guys. Kenapa no baper? Soalnya setiap kata yang kita dapat lewat teknologi itu, mau dia resmi atau non resmi, kita harus menanggapinya dengan positif. Mengapa saya katakan harus tanggapi dengan positif? Karena untuk kedepannya kita itu sangat penting dan kita tidak bisa lepas dari teknologi ini sendiri. Nah, apalagi tentang kata-kata atau hal-hal yang menyinggung diri sendiri ataupun memang dari netizen sendiri. Nah, jadi sebagai mahasiswa yang produktif, saya bukan siapa-siapa ya di sini, tapi bagi saya sebagai mahasiswa yang baik ini, saya moderator atau narasumber kita yang lainnya atau kita semua yang menonton live streaming ini harus menanggapi selalu dengan hal-hal positif, dengan pikiran positif, dengan pikiran dingin, jangan langsung gegabah atau mengambil keputusan yang sebenarnya merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri lebih tepatnya. Itu dari saya. Terima kasih. Apa pesan kalian bagi mahasiswa lainnya dalam mengembangkan minat dan skill mereka untuk menguasai teknologi dan media sosial? Mungkin dijawab oleh Saudara Christian. Ya baik, terima kasih. Jadi pesan saya, mungkin media sosial itu dapat memberikan berbagai macam kemudahan bagi mahasiswa, bagi kita semua, yang mengakibatkan kita semua atau mungkin secara spesifik kita sebagai mahasiswa akan terlalu sering menggunakan media sosial tersebut. Tetapi hal inilah yang menyebabkan munculnya perilaku konsumtif pada kita semua, pada mahasiswa apalagi, harus mengimbangi antara studi dan sebagainya. Kemudian kita muncul dengan perilaku konsumtif kita yang berlebihan, itu tentu saja tidak baik. Yang juga didorong dengan keinginan untuk mengikuti gaya hidup dan tren yang mewah, yang mungkin pasti sangat bersentuhan dengan kita. Mudah-mudahan selalu dengan dorongan yang sangat baik dari dalam diri kita, dengan perspektif kita untuk melangkah ke depan, tetap dalam hidup kita yang sederhana, yang mengikuti alur hidup kita sendiri, tidak bergantung pada tren media sosial. Kita bisa sama-sama melangkah terus. Mungkin dari saya demikian. Yang terakhir, berikan satu kata atau kalimat motivasi bagi kaum muda untuk mengembangkan semangat mereka. Saya dulu. Oke. Saya sih
Kalau kita, mungkin di sini banyak orang Manado, Kang. Bergayalah dengan apa yang kau hasilkan sendiri, bukan open BO. Dan bersyukurlah apa yang kamu punya karena orang tua. Dan bergayalah dengan apa yang setara dengan apa yang kamu punya, bukan karena gaulnya masa kini, tapi apa yang ada padamu. Terima kasih. Oke. Oke, kita ke Christian. Ya, baik, terima kasih. Jadi karena tadi sudah disinggung oleh Aiko mengenai keseluruhan dari perbincangan kita ini, dari saya mungkin memberikan kutipan-kutipan sedikit dari salah satu tokoh yang sudah kita kenal, Soekarno. Memang kalau kita dengar kata Soekarno, pasti jiwa-jiwa nasionalis kita muncul. Jadi di sini saya ingin membangkitkan jiwa nasionalis kita semua sebagai orang-orang muda. Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Guncangkan dunia oleh pemuda ini artinya mari bersama-sama kita menguasai teknologi dengan hal positif. Jangan tertutup di satu bagian teknologi, misalnya kalau saya di geografi mungkin saya hanya berbicara mengenai bumi tanpa saya melirik hal yang lain. Tetapi mengguncang dunia dengan semua skill yang sudah kita punya sebenarnya, tapi kurang kita kembangkan. Jadi mungkin dari saya seperti itu, mari bersama-sama kita mengembangkan minat dan skill kita masing-masing. Demikian. Mungkin semua pertanyaan di edisi perdana ini sudah kita tanyakan, sudah kita perbincangkan. Dan hampir 60 menit ya kira-kira kita bercakap-cakap, berbincang saat ini. Untuk teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung dalam live streaming Getal yang kami adakan. Kami sebagai Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Geografi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu di Getal edisi kedua minggu depan dengan tema yang akan kita beritahu minggu depan tentunya. Saya Fiona Cesika Manuel, mahasiswa semester 3, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, maju. Terima kasih. Top. Maju. Maju Amerika. Maju geografi. Screen. Screen dulu. Controller. Controller. Ojeng dulu menyala di kamera. Sudah. Ulang. 1, 2, 3. Sudah. Udah. Oke. Oke. Nanti lanjut di grup. Oh, satu kali. 1, 2, 3. Sudah. Controller buka, controller, Aduh. kesian ke dia. Controller 1, 2, controller kamera, 1, 2, 3. Dah. Oke, save. Sekarang mau Say, depan hari Sabtu. Oke. Dengan orang yang Hari berbeda. Sabtu Fiona dan Fiona sebagai narasumber. narasumber teman. Oke, Yuk, Yusa, yuk. guys. Bye-bye. Oke. Thank you.